Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Shadaqallahul aliyul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sebagai nabi yang terakhir. Dalam arti tiada nabi lagi sesudah beliau. Beliau diutus kepada seluruh umatnya yang terakhir dengan membawa risalah ilahiyah, agama samawi yang terakhir, yang paling sempurna, yaitu Islam. Demi sampainya risalah ilahiyah yang suci ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mati-matian dan berkorban habis-habisan. Mengapa beliau sampai sedemikian? Salah satu alasannya ialah beliau sangat menyayangi umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah ilahiyah mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menegakkan keadilan di muka bumi. Hal demikian agar umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan menyampaikan risalah ilahiyahnya, menghadapi umatnya yang jahat dan berbagai macam cobaan lainnya. Namun demikian, beliau sangat menyayangi umatnya. Mari kita lihat betapa sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Jami'us Sahih karya Imam Bukhari, yang juga dikenal dengan kitab Sahih Bukhari, juz kedua terbitan Ar-Risalatul Alamiyah, halaman 700, riwayat nomor 3231. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan yang sanadnya sampai pada Urwah, anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wa alihi haddatsathu. Aisyah istri Nabi berbicara dengan beliau. Annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ia bertanya kepada Nabi, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Pernahkah engkau mengalami kejadian yang lebih berat daripada perang Uhud? Qalat, beliau menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh aku telah mengalami kejadian yang paling berat. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabati. Dan kejadian yang paling berat yang pernah aku alami pada hari Al-Aqabah. Id aradtu nafsi ala bni abdi Yalil bni abdi Kulal. Yaitu ketika aku menawarkan diri kepada ibnu abdi Yalil agar dia membantuku. Falam yujibni ila ma aradtu. Namun dia menolak apa yang aku inginkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pergi dalam keadaan sedih dan gelisah. Falam astafiq illa wa ana biqarnis sa'alibi. Dan aku tidak merasa tenang kecuali ketika aku berada di Qarnus Sa'alib, sebuah tempat yang juga disebut dengan Qarnul Manazil. Farafa'tu ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku. Fa'idha ana bisahabatin qad adallatni. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Aku melihatnya, di situ ada malaikat Jibril. Di halaman berikutnya, fanadani faqala. Ia memanggilku dan berkata, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaummu dan penolakan mereka terhadapmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk engkau perintahkan
apa yang engkau inginkan. Fanadani malakul jibali fasallama alayya. Kemudian malaikat gunung itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Summa qala ya Muhammad. Kemudian berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Faqala dzalika fima syi'ta, yang maknanya apa yang engkau inginkan. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabaini, jika engkau mau aku timpakan kepada mereka dua gunung ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Nabi menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak, bahkan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Demikian bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada umatnya. Walaupun satu kaum itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan malaikat gunung telah menawarkan kepada Rasulullah untuk menimpakan dua gunung kepada mereka yang telah menyakiti beliau. Namun beliau menolak penawaran itu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari keturunan mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian salah satu bentuk rasa kasih sayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ialah tidak membiarkan umat beliau tercerai-berai, terpilah-pilah, tetapi berbuat sesuatu dalam upaya menyatukan mereka. Namun siapakah yang mampu menyatukan kaum muslimin yang sebagian mereka terkadang saling mengkafirkan? Mari kita lihat apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di dalam riwayat berikut di dalam kitab ini. Al-Jami'us Sahih karya Imam Bukhari, juz ketiga terbitan Risalah Al-Alamiyah, halaman 139, riwayat nomor 3629. Haddatsani Abdullah ibnu Muhammad. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan yang sanadnya sampai pada An Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakrah, akhrajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi Zata yaumin Al-Hasan. Pada suatu hari Nabi membawa Al-Hasan, cucu kesayangan beliau. Fasa'ida bihi 'alal mimbar. Bersama Al-Hasan beliau berdiri di atas mimbar. Faqala ibni hadza sayyidun. Putraku ini adalah seorang pemuka. Wala'allallahu an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Hasan, cucu Nabi yang disebut sebagai putra beliau, mendamaikan dua kelompok yang berlawanan, yang bertikai dari kaum muslimin. Dua poin yang dapat kita petik dari riwayat yang telah kita simak tadi. Yang pertama, bahwasanya Al-Hasan, putra Fatimah Az-Zahra, meskipun dia cucu Nabi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyebutnya sebagai putra beliau. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar putranya ini menjadi seorang juru damai di tengah umat muslimin. Dan memang inilah keistimewaan yang dia miliki, karena ia dalam sejarahnya telah menjaga umat Rasulullah dari pertumpahan darah. Beliau mengalah dan tidak memerintah demi persatuan muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.